Kalau orang tidak ikut syariat, Bapak Ibu, dia akan, mohon maaf, sembarang perempuan saja akan digaulinya, sembarang laki-laki saja akan digaulinya, dan ini akan terjadi perpecahan di antara mereka, saling iri dengki. Maka ketika kita benar-benar ikut syariat, sadar kita bahwa ada aturan yang Allah berikan kepada kita. Ketika keinginan kita tidak terwujud, Allah katakan, kalau kamu sabar, Allah bersama kamu. Dan informasi syariat yang paling besar adalah Allah memberikan surga kepada kita apabila kita tunduk dan taat dengan aturan Allah. Dan informasi yang luar biasa juga Bapak Ibu, bagi orang yang tidak ikut syariat, tidak ikut aturan Allah, maka Allah azab dia di dunia dan Allah azab dia di akhirat. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermohon betul kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat nikmat yang dianggap beban. Ya, dia nikmat, tapi sebagian orang menganggapnya beban. Di Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, itu Rasulullah menerima wahyu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu dinakum, agamamu, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan alaikum, bagimu, ni'mati, nikmatku, wa raditu lakumul islama dina, dan telah aku redai bagimu Islam sebagai agama. Jadi jelas di sini Bapak Ibu, Allah mengatakan Islam ini, syariat Islam ini, alaikum ni'mati, nikmatku kepadamu, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Maka Bapak Ibu, harus kita renungkan ayat ini, harus kita resapi betul bahwa nikmat syariat, nikmat petunjuk itu merupakan nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak merasakan bahwa syariat ini, kitab-kitab Allah,
aturan-aturan Allah adalah nikmat. Semua manusia, Bapak Ibu, negara manapun pasti tidak ingin dijajah, pasti ingin merdeka. Maka budak-budak ketika di zaman dulu itu, Bapak Ibu, itu mahal harganya itu, dan untuk menebusnya agar merdeka itu mahal sekali. Maka syariat sesungguhnya, Bapak Ibu, memerdekakan kita dari perbudakan pikiran kita. Di syariat memerdekakan kita dari nafsu-nafsu kita. Nafsu kita inilah lawan kita, Bapak Ibu. Nafsu kita inilah yang menyiksa hidup kita, membuat orang tidak tenang, membuat orang tidak puas. Nafsu-nafsu ini, maka syariat hadir untuk mengendalikan nafsu, untuk memerdekakan diri kita dari nafsu-nafsu ini. Maka fitrah manusia apa? Ingin merdeka. Kita lihat, Bapak Ibu, syariat-syariat yang Allah perintahkan kepada kita benar-benar nikmat untuk kita. Coba kita rasakan, kita renungkan, Bapak Ibu. Memang agama ini harus kita merenung, kita tafakur. Kalau Allah jadikan kita ke muka bumi ini, kemudian tidak ada petunjuk, tidak tahu mengapa hadir ke dunia, pasti tidak akan nikmat, Bapak Ibu. Kita akan mengikuti keinginan kita, dan kita akan selalu tersiksa. Kenapa tidak tersiksa? Awak ingin mendapatkan itu, rupanya tidak tercapai. Awak ingin supaya kasih tua, rupanya ada melarang awak kesal, awak bercakap, terjadilah pertengkaran, akan terjadi hukum rimba. Maka bersyukurlah kita, Bapak Ibu, dan rasakan ini nikmat yang paling besar. Ketika Bapak Ibu ada syariat untuk berkeluarga, ada syariat nikah, ada syariat kita tidak dibenarkan untuk pergi berdua-dua yang tidak dengan mahram kita. Ada syariat untuk menikah di caranya seperti ini. Maka dengan menyadari itu, kita memahami itu, maka kita lakukan itu. Kalau orang tidak ikut syariat, Bapak Ibu, dia akan, mohon maaf, sembarang perempuan saja akan digaulinya, sembarang laki-laki saja akan digaulinya. Dan ini akan terjadi perpecahan di antara mereka, saling iri dengki. Maka ketika kita benar-benar ikut syariat, sadar kita bahwa ada aturan yang Allah berikan kepada kita. Ketika keinginan kita tidak terwujud, Allah katakan, kalau kamu sabar, Allah bersama kamu. Dan informasi syariat yang paling besar adalah Allah memberikan surga kepada kita apabila kita tunduk dan taat dengan aturan Allah. Dan informasi yang luar biasa juga, Bapak Ibu, bagi orang yang tidak ikut syariat, tidak ikut aturan Allah, maka Allah azab dia di dunia dan Allah azab dia di akhirat. Kita lihat, Bapak Ibu, contoh-contoh syariat Allah. Allah mensyariatkan kepada kita, mewajibkan kita salat 5 waktu. Ini diwajibkan, Bapak Ibu. Yang sunnahnya ada rawatibnya, ada tahajudnya, ada duhanya. Salat 5 waktu, Bapak Ibu, dianggap berat oleh sebagian orang. Padahal itu adalah rehat jiwa dari lelahnya dunia, Bapak Ibu. Sekarang ini, Bapak Ibu, sesungguhnya bangun subuh ini cukup ini, Bapak Ibu. Ketika kita Rasulullah setelah salat isya itu Rasulullah tidur, syariat. Kemudian bangun sebelum subuh, ini syariat nih kan? Syariat nikmat. Bangun sebelum subuh itu sehat, menyegarkan otak kita, menjernihkan pikiran kita. Kemudian syariat menyuruh kita salat subuh, dan laki-laki disyariatkan salat subuh ke masjid. Maka kita bergerak dari rumah ke masjid ini sehat nih, Bapak Ibu. Kemudian setelah salat ini kita fresh, kita segar. Kemudian syariat menyuruh kita untuk bermuamalah. Dan dalam bermuamalah, syariat menyuruh kita siapa yang maksimal bekerja karena Allah dapat pahala. Siapa yang sabar dalam bekerja dapat pahala. Kemudian kita letih lagi, Bapak Ibu, kan letih kita manusia. Kemudian ketika zuhur, Allah disuruh kita sholat. Salat syariat disuruh berwudu dulu. Dulu segar nih, Bapak Ibu. Wudu lah dulu sebelum zuhur. Salat zuhur kita
segar, kita kembali, kemudian kita minta ampun kepada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Allah, hamba zalim ya Allah, dari subuh ke zuhur hamba zalim ya Allah. Kemudian beraktivitas balik, banyak masalah-masalah subuh asar bodoh balik Bapak Ibu, tak segar waktu salat asar balik maghrib isya dan seterusnya. Dan ini merupakan nikmat yang didapatkan oleh orang yang berjalan di atas syariat. Kemudian yang kedua, menutup aurat, dianggap membatasi kebebasan. Padahal ini Bapak Ibu betul-betul menjaga kehormatan dan martabat baik laki-laki dan perempuan Bapak Ibu. Ini menjaga kehormatan. Karena Islam ini ahsan takwid, kita ini sebaik-baik manusia. Di ajaran syariat ini sesungguhnya mengangkat martabat kita Bapak Ibu. Bisa kita lihat, kita perhatikan dua orang yang berjalan, laki-laki berjalan. Lalu laki-laki kok seraba pendek, maafkan, ada yang pakaiannya celana panjang, pasti akan nyaman, akan hormat kita kepada orang yang berpakaian rapi. Begitu juga ibu-ibu, perempuan, mohon maaf, yang pakaiannya ala kadarnya Bapak Ibu, itu dia memberikan sinyal kepada laki-laki tanpa dia sadari, dia siap untuk diganggu, siap untuk digoda Bapak Ibu. Walaupun dia tidak berniat seperti itu, tapi sinyal yang sampai kepada laki-laki, perempuan yang berpakaian seperti itu, yang membuka aurat seperti itu, dia siap untuk diganggu. Maka syariat menjaga dia, kalau dia berpakaian sesuai dengan syariat yang aturan Allah, berpikir orang untuk mengganggunya. Kan pernah kejadian Bapak Ibu, kisah nyata di Eropa, ada seorang perempuan yang berpakaian utuh, berpakaian hijab. Dia jalan di lorong. Kemudian ketika di jalan di lorong itu nampak dia dua orang laki-laki sepertinya berniat jahat, tapi laki-laki itu tidak mengganggu dia. Dan besoknya ada dapat berita, ada perempuan yang berjalan setelah dia diganggu dan dibunuh oleh laki-laki. Dia penasaran, dia pergi ke pengadilan, dia ingin tahu kenapa dia tidak diganggu dan perempuan yang jalan setelah dia diganggu. Ternyata laki-laki ini melihat pakaiannya ini, dia melihat ada orang yang mendampingi perempuan. Padahal tidak. Ini Allah menjaga dia secara syariat pakaiannya, dan juga Allah menjaga dia ketika dia menjaga syariat Allah. Ini kan gaib Bapak Ibu. Perempuan ini tidak melihat laki-laki menjaga dia, tapi orang yang berniat jahat ini melihat ada laki-laki di belakang perempuan yang menjaga. Ini yang gaib. Artinya Bapak Ibu, kalau orang yang benar-benar menjaga syariat Allah, Allah akan menjaga dia. Kemudian kita lihat puasa Bapak Ibu. Puasa ada sebagian orang menganggap ini menyiksa. Bahkan ketika selesai Ramadan, bahagia orang telah bisa makan siang nyaman. Ada yang merasa seperti itu. Padahal puasa itu betul-betul terapi spiritual kita. Orang yang biasa lapar Bapak Ibu itu lebih sabar Bapak Ibu. Memang psikologi seperti itu. Ada pengetahuan yang mengatakan itu, ada yang meneliti seperti itu. Dan puasa itu sehat. Orang yang sering puasa Bapak Ibu, yaitu sel-sel yang tidak baik itu kan mati, ya. Sel-sel baik yang hidup, sel-sel kanker yang apa itu, yang orang yang biasa puasa terselamatkan dari penyakit. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak salah Allah mengatakan alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nikmat kamu berada dalam Islam dan Allah ridho dengan Islam itu. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, seperti tausiah sekarang ini. Tausiah sekarang ini sebagian orang mengatakan membosankan. Bahkan kami Bapak Ibu pernah melihat pagi di sebuah grup, ada orang mengirim tausiah di grup itu. Langsung apa kata sebagian orang, pagi-pagi lah baca mahal. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal Bapak Ibu dengan Ibu mendengar sekarang di kajian sekarang ini, Ibu mendengar betapa nikmatnya di atas syariat. Sadar Pak, merenung nikmat di atas syariat. Karena kalau misalnya anda ada punya syariat, marabu syariat ya Pak. Awak kesal-kesal tidak nyaman awak. Kesal dia binatu, kesal dia cucu, kesal dia tetangga, kan tidak nyaman Pak. Tapi ketika mendengar ceramah mengatakan kalau kita di dunia ini kita pasti diuji di tetangga, diuji di anak. Sia yang sabar Allah lagi serugu, sia yang sabar tanang hidupnya. Maka ketika mendengar pengajian itu
awak sedang masalah kini di rumah kau. Tapi dia ustaz mengajar kalau awak sabar, seru untuk dalam sabar. Tiba di rumah ni hati kini kau ke meninggal rumah lain. Cuma di menengah pengajian tadi cuba nak sabar. Jangan buat terapi. Apapun kecil orang rumah kau sabar. Apapun kecil mintu orang kau sabar. Apapun kecil anak kau sabar. Jadi nyaman bertahan rumah tangga ini. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu luar biasa. Al-Maidah ayat 3 ini mengingatkan kita ketika Rasulullah haji wada, Allah katakan Islam telah sempurna, Islam ini adalah nikmat, maka nikmatilah Islam ini dengan utuh, dengan betul-betul mengamalkan semua ajaran Islam ini. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.